Hilmi Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Silom Hospital Bogor. Hari ini kita akan bicara tentang waham. Kenapa bicara soal waham? Karena akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan apa itu waham. Jadi pembicaraan hari ini hanya spesifik tentang apa itu waham, bagaimana, kenapa, dan bagaimana mengatasinya. Jika kita mencurigai ada satu atau dua orang atau kenalan kita mengalami waham, segera ke psikiater terdekat setelah nonton video ini. Jadi apa itu waham? Cek yuk. Waham adalah fixed belief atau kepercayaan yang menetap, yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita tapi tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun ada data, fakta, bukti tentang kenyataan bahwa sebenarnya pikiran tersebut salah atau kepercayaan tersebut salah, orang yang mengalami waham tidak bisa menerima realita tersebut. Sebaliknya justru dia akan tetap berada kepada kepercayaannya. Itu kenapa disebut sebagai waham. Dalam bahasa Inggris, waham ini disebut sebagai delusion. Tapi kalau kita kemudian mencari terjemahan atau translation gitu ya, terjemahan dari delusion gitu, nanti terjemahannya bukan waham. Terjemahannya nanti tuh khayalan atau imajinasi begitu. Karena memang delusion itu dekat dengan memang hanya khayalan kita saja atau hanya imajinasi saja. Bedanya di sini. Waham atau delusi itu adalah sebuah bentuk atau sebuah gejala dari gangguan kejiwaan. Ingat, dia hanya sebuah gejala saja yang sebenarnya bisa berakar dari gangguan kejiwaan yang lebih besar. Itu waham tadi, waham adalah kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan sekalipun realita sudah berkata sebaliknya, ada bukti yang menyanggahnya. Dan sekalipun bukti tersebut diajukan, orang yang mengalami waham tidak bisa menerima realita tersebut. Dan biasanya yang disebut waham itu dia tidak sesuai dengan kebudayaan setempat atau realitas setempat. Jadi biasanya juga ada bukti-bukti yang sudah diajukan atau dimunculkan, tapi tetap aja nggak bisa mengubah proses berpikir atau kepercayaan dari orang pemilik waham. Ada banyak jenis waham, jadi nggak cuma satu sebenarnya. Kalau kita bilang tadi kepercayaan yang irasional, yang tidak sesuai realita, tidak bisa disanggah, biasanya juga tidak sesuai dengan kebudayaan setempat, tapi ada banyak jenis dari waham. Dan ada jenis waham yang lain adalah waham induksi. Di sini sebenarnya seseorang tersebut nggak memiliki waham. Tapi karena dalam kontak yang intens, dalam pembicaraan yang intens, dan tidak dalam kapasitas memahami bahwa apa itu waham, seseorang jadi percaya waham yang disampaikan oleh orang lain. Itu kenapa misalnya dalam kasus-kasus orang yang mengaku dirinya adalah nabi, atau orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan organisasi atau pimpinan dari sebuah negara begitu misalnya,
dia bisa punya pengikut di situ. Walaupun sebenarnya kita tahu ini nggak masuk akal, tapi nggak masuk akal buat orang yang jauh, buat orang yang dekat, dekat ya kontaknya ya, bicara cukup sering, komunikasi cukup sering, bisa saja ini terinduksi. Dan orang yang terinduksi nggak sadar, dia taunya, oh ini bener nih, saya ngikutin. Padahal itu adalah bentuk waham. Di seluruh dunia, ada ribuan organisasi nasional dan internasional. Semuanya diorganisasi menurut sudut pandang dan filsafat manusia. Tapi organisasi kita beda. Kita diorganisasi secara teokratis. Ini berarti Yehuwa adalah kepalanya. Yesaya 33 ayat 22 mengatakan ia adalah hakim, pemberi ketetapan, dan raja. Organisasi besar biasanya dikepalai seorang presiden direktur. Dia adalah seseorang yang punya wewenang membuat keputusan dalam bisnis atau badan hukum. Demikian pula, Yehuwa melantik putranya Yesus untuk membuat keputusan bagi sidang. Efesus 1 ayat 22 menyebutkan tindakan Yehuwa berkaitan dengan Yesus. Dikatakan, ia juga menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya dan menjadikan dia kepala atas segala sesuatu sehubungan dengan sidang jemaat. Kita melihat struktur organisasinya dibentuk. Yehuwa adalah penguasa universal, sang raja yang mengarahkan jutaan malaikat yang membentuk organisasi surgawi. Tapi, sewaktu mengarahkan bagian dari organisasi Allah di bumi, ia telah mendelegasikan tanggung jawab itu kepada Yesus, Kepala Sidang Allah. Pasal 2 buku di organisasi menjelaskan kedudukan Yesus menurut Alkitab. Lalu bagaimana Yesus mengarahkan organisasi yang di bumi? Matius 24 ayat 45 mengatakan bahwa Yesus telah melantik suatu budak yang setia dan bijaksana untuk menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Dewasa ini, 7 pria terurap membentuk budak yang setia itu, dan secara kelompok, mereka dikenal sebagai badan pimpinan. Dan Yesus menggunakan Roh Kudus untuk mengarahkan pria-pria ini, seraya mereka mencari bimbingan dari Alkitab. Sekarang, budak yang setia dipercayakan untuk memberikan makanan rohani kepada umat Allah yang jumlahnya jutaan orang. Mereka percaya sepenuhnya bahwa Yehuwa akan membimbing mereka dengan kuasa kudus. Bagaimana budak yang setia dan bijaksana bisa menyediakan makanan rohani yang berharga? Aku akan membuatmu mengerti dan menunjukkan kemana kamu harus berjalan, kata Yehuwa di Mazmur 32 ayat 8. Sekarang, Yehuwa menyediakan petunjuk kepada budak yang setia melalui Yesus. Yesus menyediakan petunjuk bagi umat Allah melalui budak yang setia dan bijaksana. Jadi, kita bisa yakin sepenuhnya akan pemahaman rohani dan bimbingan yang mereka berikan. Terjadi di abad pertama, terjadi juga dewasa ini. Perhatikan di ayat 4 dan ayat 5 dari Kisah pasal 16 yang tadi telah saudara tandai. Ketika pengawas wilayah berkunjung membawa informasi dari budak yang setia, ketika panitia cabang rapat untuk membahas masalah dengan mengikuti pedoman, apa hasilnya?
Menurut ayat 5, karena itu, karena kita taat, kita akan terus diteguhkan dalam iman. Sidang bertumbuh, kegiatan cabang meningkat dari hari ke hari. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan di awal, ketaatan mendatangkan berkat dari Yehuwa. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Sepanjang sejarah, Yehuwa selalu menyediakan makanan rohani untuk umatnya. Yehuwa juga selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan umatnya untuk melaksanakan tugas darinya. Pada zaman modern, Yehuwa memberikan makanan rohani melalui bacaan tercetak. Tapi belakangan ini, Yehuwa mulai menyediakannya secara elektronik. Mari bahas janji Yehuwa yang dicatat di Mazmur 32 ayat 8. Kita mungkin sudah kenal baik ayat ini, tapi coba kita baca lagi ayatnya. Mazmur 32 ayat 8. Yehuwa berkata, "Aku akan membuatmu mengerti dan menunjukkan kemana kamu harus berjalan. Aku akan menasihatimu dengan mataku tertuju kepadamu." Jadi, Yehuwa berjanji, Dia akan memberikan nasihat yang kita butuhkan. Nah, sesuai ayat tadi, Yehuwa akan memberi kita pengertian, petunjuk, dan nasihat. Bagaimana Dia melakukannya sekarang? Dia melakukan itu melalui organisasinya. Manipulasi pengalaman yang tampaknya spontanitas tetapi pada kenyataannya, direncanakan dan diatur oleh pemimpin kelompok itu untuk menunjukkan wewenang ilahi. Kemajuan rohani atau beberapa bakat atau pemahaman yang luar biasa yang menetapkan pemimpin dan kelompok itu beradu kodrat, sehingga mengizinkan penafsiran ulang peristiwa sejarah, kitab suci dan pengalaman-pengalaman lainnya. Keanehan dan kebetulan ditafsirkan sebagai pertanda atau nubuatan.
Pemimpin kultus merekayasa dirinya memiliki sesuatu yang bersifat adikodrati atau supranatural yang tidak dimiliki oleh anggota lainnya agar supaya dia bisa memiliki kewenangan ilahi untuk mengatur sejarah atau kitab suci sedemikian rupa di mana suatu kebetulan dan keanehan ditafsirkan sebagai suatu tanda atau nubuatan agar para anggotanya sungguh percaya karena mereka mengalaminya. Apalagi sebagai penatua atau di sidang, sebaiknya saudara tidak hanya meminta Yehuwa untuk membantu saudara memahaminya, namun juga untuk menaati keputusan tersebut. Nah, apa yang terjadi di abad pertama terjadi juga dewasa ini. Perhatikan di ayat 4 dan ayat 5 dari Kisah pasal 16 yang tadi telah saudara tandai. Ketika pengawas wilayah berkunjung membawa informasi dari budak yang setia, ketika panitia cabang rapat untuk membahas masalah dengan mengikuti pedoman, apa hasilnya? Menurut ayat 5, karena itu, karena kita taat, kita akan terus diteguhkan dalam iman. Sidang bertumbuh, kegiatan cabang meningkat dari hari ke hari. Kenapa? Karena seperti yang kita sebutkan di awal, ketaatan mendatangkan berkat dari Yehuwa. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. At Lowain asks, do cult leaders know that they're cult leaders? Probably 99% are con artists and they know exactly what they're doing. Some of them may eventually become delusional because they get away with so much for so long, so they kind of get carried away and actually think that they're God. But it's really a combination of that narcissism and then perhaps they have a bit of sociopathy or psychopathy. But I think most of them are sitting back and laughing at their followers. Siapa sebenarnya budak yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh majikannya untuk mengurus para pelayan rumahnya, untuk memberi mereka makanan pada waktu yang tepat? Bahagialah budak itu,
Kalau saat majikannya datang, majikannya melihat dia sedang melakukan tugasnya. Sesungguhnya kukatakan, majikannya akan mengangkat dia untuk mengurus semua harta miliknya. Pertanyaan pembaca. Semua bukti menunjukkan bahwa pada 1919, orang Kristen terurap dibebaskan dari Babylon Besar dan dikumpulkan ke dalam sidang yang telah dimurnikan. Mari kita bahas. Setelah kerajaan Allah mulai memerintah di surga pada 1914, umat Allah langsung diuji dan secara bertahap dibersihkan dari ibadat palsu. Kemudian, pada 1919, Yesus melantik budak yang setia dan bijaksana untuk memberikan makanan pada waktu yang tepat kepada umat Allah yang sudah dimurnikan. Matius 24 ayat 45-47. Pada tahun yang sama, umat Allah dibebaskan dari penawanan kiasan oleh Babylon Besar. Imperium agama palsu sedunia mencakup semua agama yang ajaran dan praktek-prakteknya tidak selaras dengan ibadat sejati kepada Yehuwa. But I can't see you on screen at the moment. Thank you. Mr. Jackson, you need to be sworn. Yes, Your Honour. Do you have a Bible there? I certainly do. Would you take the Bible in your hand, please, and repeat after me? I swear by Almighty God. I swear by Almighty God. That the evidence I shall give in this Royal Commission. That the evidence I shall give in this Royal Commission. Shall be the truth. Shall be the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. Yes, thank you. Take a seat again, please. Thank you. Yes, Mr. Stewart. As Your Honour pleases. Mr. Jackson, will you state your full names and your work address, please? Yes, my name is Jeffrey William Jackson, and I work at 25 Columbia Heights, but the mailing address is 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York. Now,
does the governing body, or do the members of the governing body, do you see yourselves as modern day disciples, the modern day equivalent of Jesus' disciples? We certainly hope to follow Jesus and be his disciples. And do you see yourselves as Jehovah God's spokespeople on earth? That I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. The scriptures clearly show that someone can act in harmony with God's Spirit in giving comfort and help in the congregations. But if I could just clarify a little, going back to Matthew 24, clearly Jesus said that in the last days, and if Jehovah's Witnesses believe these are the last days, there would be a slave, a group of persons who would have responsibility to care for the spiritual food. So in that respect, we view ourselves as trying to fulfill that role. Kita sudah mendengar kesaksian di bawah sumpah tersebut, dan saya ingin fokus kepada dua pernyataan dari Jeffrey Jackson, yaitu pertama, kita perhatikan dalam kutipan majalah Menara Pengawal 15 Juli 1960 mengatakan, golongan budak ini telah melayani sebagai satu-satunya saluran kolektif Allah untuk mengalirkan kebenaran Alkitab. Arti kata satu-satunya berarti tidak ada yang lain kecuali organisasi lembaga Menara Pengawal. Bahkan jika kita lihat kesaksian dari saksi Yehova aktif dengan yakin dan bangganya mengatakan, saksi-saksi Yehova sebagai satu-satunya organisasi yang bertaraf internasional universal yang sedang digunakan, dibimbing dan diarahkan Yehova dan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Jeffrey Jackson tidak mengakui sebagai satu-satunya organisasi yang sedang digunakan Allah saat ini? Melainkan Jeffrey Jackson sebagai badan pimpinan mengatakan, that I think would seem to be quite presumptuous to say that we are the only spokesperson that God is using. The scriptures clearly show that someone can act in harmony with God's Spirit in giving comfort and help in the congregations. Ini artinya organisasi ini, yaitu Lembaga Menara Pengawal, bukanlah satu-satunya organisasi atau kelompok Kristen yang sedang digunakan oleh Allah. Ada orang-orang Kristen atau kelompok lainnya yang juga dapat digunakan oleh Allah. Kedua, perhatikan pernyataan lainnya badan pimpinan yang saya sengaja beri huruf tebal itu. If I could just clarify a little, going back to Matthew 24, clearly Jesus said that in the last days, and if Jehovah's Witnesses believe these are the last days, there would be a slave, a group of persons who would have responsibility to care for the spiritual food. So in that respect, we view ourselves as trying to fulfill that role. Sekarang kita dengar pengakuan badan pimpinan berikut ini. Lalu bagaimana Yesus mengarahkan organisasi yang di bumi? Matius 24 ayat 45 mengatakan bahwa Yesus telah melantik suatu budak yang setia dan bijaksana untuk menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Apakah kita menemukan perbedaan dari kedua klaim tersebut? We view ourselves as trying to fulfill that role. Bahwa Yesus telah melantik suatu budak yang setia dan bijaksana. Izinkan saya menjelaskannya. Para badan pimpinan mengaku di dalam setiap publikasinya bahwa Yesus telah melantik mereka menjadi golongan hamba yang setia dan bijaksana tahun 1919. Tetapi di hadapan sidang itu, Jeffrey Jackson mengatakan, kami sedang mencoba mengisi peran itu. Apa artinya sedang mencoba mengisi peran itu? Yang artinya tidak pernah ada pelantikan dan badan pimpinan masih terus mencoba mengisi jabatan hamba yang setia. Ini juga berarti bahwa semua pengakuan yang berhubungan dengan klaim-klaim badan pimpinan sepihak itu adalah dusta, tidak benar.
Do cult leaders know that they're cult leaders? Probably 99% are con artists and they know exactly what they're doing. Some of them may eventually become delusional because they get away with so much for so long, so they kind of get carried away and actually think that they're God. But it's really a combination of that narcissism and then perhaps they have a bit of sociopathy or psychopathy. But I think most of them are sitting back and laughing at their followers. Setan adalah pendusta yang kejam. Ia juaranya dusta. Karena Yehuwa membenci pendusta, kita harus menjauhi semua dusta, bukan hanya yang besar atau yang kejam. Lalu bagaimana Yesus mengarahkan organisasi yang di bumi? Matius 24 ayat 45 mengatakan bahwa Yesus telah melantik suatu budak yang setia dan bijaksana untuk menyediakan makanan pada waktu yang tepat. Dewasa ini, 7 pria terurap membentuk budak yang setia itu, dan secara kelompok, mereka dikenal sebagai badan pimpinan. Dan Yesus menggunakan Roh Kudus untuk mengarahkan pria-pria ini, seraya mereka mencari bimbingan dari Alkitab. Sekarang, Yehuwa menyediakan petunjuk kepada budak yang setia melalui Yesus. Yesus menyediakan petunjuk bagi umat Allah melalui budak yang setia dan bijaksana. Ini organisasi yang diarahkan oleh Allah, bukan kumpulan keputusan buatan manusia. Ini diatur dari surga. Sepanjang sejarah, Yehuwa selalu menyediakan makanan rohani untuk umatnya. Yehuwa juga selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan umatnya untuk melaksanakan tugas darinya. Pada zaman modern, Yehuwa memberikan makanan rohani melalui bacaan tercetak. Tapi belakangan ini, Yehuwa mulai menyediakannya secara elektronik. Yehuwa akan memberi kita pengertian, petunjuk, dan nasihat. Bagaimana dia melakukannya sekarang? Dia melakukan itu melalui organisasinya. Jadi apa itu waham? Waham adalah fix belief atau kepercayaan yang menetap, yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita tapi tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun ada data, fakta, bukti tentang kenyataan bahwa sebenarnya pikiran tersebut salah atau kepercayaan tersebut salah, orang yang mengalami waham tidak bisa menerima realita tersebut. Sebaliknya justru dia akan tetap berada kepada kepercayaannya. Itu kenapa disebut sebagai waham. Ada jenis waham yang lain adalah waham induksi. Di sini sebenarnya seseorang tersebut nggak memiliki waham,
Tapi karena dalam kontak yang intens, dalam pembicaraan yang intens, dan tidak dalam kapasitas memahami bahwa apa itu waham, seseorang jadi percaya waham yang disampaikan oleh orang lain. Itu kenapa misalnya dalam kasus-kasus orang yang mengaku dirinya adalah nabi, atau orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pimpinan organisasi atau pimpinan dari sebuah negara begitu misalnya, dia bisa punya pengikut di situ, walaupun sebenarnya kita tahu ini nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal buat orang yang jauh, buat orang yang dekat, dekat ya kontaknya ya, bicara cukup sering, komunikasi cukup sering, bisa saja ini terinduksi. Dan orang yang terinduksi nggak sadar, dia taunya, oh ini benar nih, saya ngikutin, padahal itu adalah bentuk waham. Kita